Fenerbahce mengalami badai cedera parah menjelang pertemuan mereka dengan Manchester United di Liga Eropa. Tim tuan rumah akan kehilangan pemain kunci dalam waktu dekat. Media Turki Sabah mengklaim bek Jadon Osterwolde telah absen hingga 5 bulan karena cedera ligamen krusiat dan bahkan bisa absen hingga 7 bulan tergantung pada proses pemulihannya. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami cedera saat bermain imbang 2-2 dengan Samsunspor pada akhir pekan. Cedera tersebut merupakan kemunduran besar bagi Mourinho karena Osterwolde telah memulai semua 14 pertandingan mereka musim ini, dengan hasil imbang akhir pekan menjadi satu-satunya saat ia gagal menyelesaikan pertandingan di waktu reguler selama musim ini. Itu berarti kedua tim akan kehilangan pemain kunci pada Kamis malam, dengan Bruno Fernandes diskors untuk United, sementara gelandang Kobe Mainoo menjadi cedera terbaru mereka. Ten Hag juga tidak diperkuat Leny Yoro, Luke Shaw, Tyrell Malacia, dan Harry Maguire. Mason Mount telah absen dalam 3 pertandingan terakhir, tetapi bisa saja tampil pada pertengahan minggu. Sedangkan Fenerbahce, mereka juga tidak diperkuat Irfan Egribayat, Bright Osayi-Samuel, Cengiz Under, dan Ismail Yüksek saat bermain imbang dengan Samsunspor akhir pekan lalu. Manajer Man United, Erik ten Hag, akan dipaksa melakukan perubahan pada lini depannya saat melawan Fenerbahce, tetapi ini memberikan kesempatan untuk bereksperimen. Didatangkan dengan harga 36,5 juta pound, para pendukung Manchester United berhak mengharapkan gol dari Joshua Zirkzee. Namun, pemain internasional Belanda yang bergabung dari Bologna pada bulan Juli hanya mencetak 1 gol dalam 11 penampilan pertamanya bersama United pada debutnya melawan Fulham pada malam pembukaan musim Liga Primer. Meskipun langsung memberikan dampak di Old Trafford, tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa Zirkzee bukanlah pencetak gol alami. Ia adalah pemain yang mengaku sebagai nomor 9,5, yang beroperasi di antara lini tengah dan lini serang. Dia menyebut dirinya penyerang palsu. Bukan pemain nomor 9, bukan pemain nomor 10. Setelah 11 kali tampil dalam karirnya di United, pengakuan Zirkzee dengan cepat menjadi sangat mudah dipahami. Pemain asal Belanda itu adalah pemain yang suka masuk ke ruang kosong di antara garis dan membuat sesuatu terjadi. Buktinya terlihat dalam hasil imbang 0-0 United di Crystal Palace bulan lalu, di mana Zirkzee memulai di ujung serangan United yang diapit oleh Alejandro Garnacho dan Amat, tetapi sering turun ke belakang untuk menguasai bola dan mengatur permainan. Permainan penghubung Zirkzee adalah prestasi terbesarnya. Dia ingin mengatur jalannya pertandingan dengan menghasilkan umpan-umpan rumit dan menciptakan peluang yang menjanjikan bagi rekan-rekannya, dan tidak diragukan lagi dia sangat ahli dalam hal itu. Dengan Rasmus Højlund yang sudah fit dan kembali mencetak gol, peluang Zirkzee untuk menjadi starter di lini depan akan terbatas. Pemain Denmark itu tampil luar biasa dalam kemenangan hari Sabtu atas Brentford, dan kemungkinan besar akan menjadi starter dalam pertandingan Liga Eropa Kamis malam dengan Fenerbahce di Turki. Di usianya yang ke-23, Zirkzee masih belum matang dan mulai menemukan pijakannya di klub yang standarnya sangat tinggi. Memberinya kesempatan untuk bermain dalam peran Fernandes dapat membantu perkembangannya. Ini tentu saja merupakan eksperimen yang harus dipertimbangkan Ten Hag. Mantan asisten manajer Ten Hag, Michael van der Gaag, pernah bersama Ten Hag selama bertahun-tahun di Ajax dan mengikutinya ke Manchester, tetapi akhirnya meninggalkan peran tersebut karena ia ingin merasakan peran manajer senior setelah bertahun-tahun menjadi asisten. Meskipun ia belum menemukan proyek baru, mantan bek tengah itu berbicara tentang mengapa ia merasa sudah waktunya meninggalkan United dan mengejar ambisi karirnya sendiri. Ambisinya adalah menjadi pelatih kepala lagi, setelah pertama kali menjadi asisten di Ajax dan kemudian di Manchester United. Menjadi asisten itu hebat,
Tetapi pada titik tertentu ia merasa harus mengejar ambisinya lagi. Meskipun musim liganya buruk, mantan bos Maritimo itu berhasil meraih Piala Carabao dan Piala FA dalam 2 musimnya di Old Trafford, dan ia berbicara dengan penuh semangat tentang waktunya di Liga Papan Atas Inggris. Ia juga menjelaskan mengapa liga tersebut adalah yang paling kompetitif di dunia, dan bagaimana hal itu membantunya mengasah kemampuannya. Biasanya Michel melihat Liga Premier di televisi, sekarang dia berada di tengah-tengahnya. Van der Gaak menyebut variasi taktisnya untuk menggunakan istilah kepelatihan. Itu adalah yang teratas di Liga Premier. Ia tak pelak ditanya tentang masa depan Ten Hag setelah awal terburuk klub di Liga dalam 35 tahun, dan Van der Gaak menjelaskan bahwa hasil di Brentford akan memberi rekan senegaranya lebih banyak waktu untuk mencoba dan memperbaiki keadaan di klub. Michel menjelaskan bahwa Ineos memang mempercayai Ten Hag, tetapi pekerjaan itu jauh lebih menantang daripada yang disadari kebanyakan orang. Namun, ia optimis tentang prospek Ten Hag, karena kemampuannya untuk terus melihat ke depan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta tidak membiarkan kebisingan dari luar menghambatnya. Menurutnya, jika itu pekerjaan yang mudah, semua orang bisa berada di sana. Sekou Kone berlatih dengan tim utama Manchester United menjelang pertandingan Liga Eropa melawan Fenerbahce. Pemain berusia 18 tahun itu bergabung dengan United pada hari terakhir bursa transfer musim panas dari klub Mali Guidars FC dan belum terlihat dalam foto latihan resmi manapun. Diyakini bahwa United akan membayar biaya tetap sekitar 1,2 juta pound untuk tanda tangannya, dengan sejumlah tambahan terkait performa juga disertakan. Kone terlihat untuk pertama kalinya berlatih dengan skuad tim utama United pada hari Selasa, saat Erik ten Hag melatih skuadnya menjelang pertandingan Liga Eropa melawan Fenerbahce pada Kamis malam. Remaja Mali itu terlihat mengenakan perlengkapan latihan dengan nomor punggung 42, yang tampaknya menegaskan nomor skuadnya, mengingat setiap pemain lain juga memiliki nomor yang ditetapkan pada seragam mereka. United tidak terburu-buru untuk mendatangkan Kone, dan berhati-hati untuk memainkannya secara perlahan setelah perubahan besar yang dialaminya di usia yang masih sangat muda. Gelandang remaja ini dipandang sebagai pilihan jangka panjang untuk masa depan, dan pemain dengan kredensial tim utama yang sesungguhnya. Ada juga sejumlah pemain akademi yang diharapkan ikut serta dalam sesi latihan hari Selasa, dengan Amir Ibrahimov, Ethan Wheatley, Harry Amas, HBF Ogune, Ruben Kurli, Sam Mater, dan Ethan Ennis semuanya terlihat. United dapat memasukkan beberapa pemain muda dalam skuad perjalanan mereka untuk pertandingan tersebut, dengan kapten klub Bruno Fernandes yang diskors dan Kobbie Mainoo yang cedera.